warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya silakan kotak kelas untuk menyiapkannya. Aldi. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik? Baik-baik, Pak. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah. Aduh. Baik, apakah semuanya temannya hadir? Ada, Pak. Tidak hadir satu orang. Atas nama siapa? Bulan Anita. Kenapa ini? Sakit sih, Pak. Baik, kita doakan semoga temannya cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ada kesepakatan kelas untuk sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama itu harus memperhatikan guru. Yang kedua harus mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga jangan berisik. Dan keempat jangan ada yang makan di dalam kelas. Sepakat semua? Sepakat. Oke, sepakat. Selanjutnya Bapak ada ice breaking sebelum kita memulai pembelajaran. Yaitu ice breakingnya, contohnya dulu Bapak. Tepuk semangat. Dan dadang, din din ding, dun dun dung, dan dandang, din din ding, dun dun dung, se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Berdiri semua dulu, berdiri. Yang paling semangat dapat coklat. Oke, semuanya tepuk semangat. Dan dandang, din din ding, dun dun dung, dan dandang, din din ding, dun dun dung, se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, duduk. Oke, yang paling semangat itu ada Reni sama Nurudila Sidra. Oke, yang paling semangat. Tapi Dapat lagi. oke, ada yang tahu apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Betul. Kita akan mempelajari rukun iman. Sebelum itu, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi 6 rukun iman dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan contoh implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu rukun iman? Nah, rukun iman itu adalah 6 hal yang harus kita yakini oleh umat muslim. Iman artinya percaya atau yakin. Selanjutnya, nah, perhatikan semua. Ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada Malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada Dan yang keenam adalah iman kepada. Nah, ada yang bisa jelaskan dulu apa yang tadi Bapak yang 6 tadi, ada yang bisa ulang? Oke, Nurinaya. Iman kepada Allah. Betul. Iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada Kitab. kitab-kitab Allah, Iman kepada iman hari kepada kiamat. hari kiamat, iman kepada keadaan. Oke. Oke, selanjutnya itu pasti kita semua pernah melihat awan dan pohon. Nah, pernah, karena itu semua adalah ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam muka bumi. Selanjutnya, pasti kita pernah melihat jembatan. Ya, pernah, karena jembatan itu adalah ciptaannya manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia dan memberikan akal untuk dapat menciptakan segala sesuatu seperti mobil, rumah, motor, sepeda dan lain-lain. Itu semua adalah cipta manusia, tapi Allah yang memberikannya akal untuk menciptakan segala sesuatu.
Oke, penjelasan pertama adalah iman kepada Allah atau beriman kepada Allah. Oke, percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Nah, bisa kita lihat apa yang contoh di atas ini, apa saja ciptanya Allah di sini? Pohon, awan. Oh, betul. Itu semua adalah ciptanya Allah. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Oke, dengar saja. Malaikat Allah adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Ada yang tahu ada berapa malaikat Allah? 10. Betul. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugas itu memberi rezeki. Dan yang ketiga adalah malaikat Israfil yang tugasnya meniup terompet sangkakala. Dan yang keempat adalah malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat yang kelima adalah malaikat Munkar yang tugasnya bertanya di dalam kubur. Dan yang keenam adalah malaikat Nakir, tugasnya hampir sama malaikat Munkar, yaitu bertanya dalam kubur. Yang ketujuh adalah malaikat Rakib dan tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan adalah malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal buruk manusia. Dan yang kesembilan adalah malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ada yang bisa jelaskan lagi? Oke. Ya, yang ditahu saja. Nama malaikatnya saja. Ya, angkat tangan dulu. Oke, Nur Aziza, silakan. Ya. Aduh. Oke, baik, kita lanjut saja. Nah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama itu kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Zabur untuk Nabi Daud. Yang ketiga itu kitab Injil diberikan untuk Nabi Isa. Dan keempat itu Al-Quran diberikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bisa menjelaskan tadi ada berapa kitab-kitab Allah? Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Akila. Kitab Al-Quran. Ya. Zabur, Taurat, Injil. Oke. Oke, yang keempat itu adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Ada 25 rasul yang harus wajib kita ketahui, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir. Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya kepada umat manusia. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat, saat semua manusia dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kita meninggal atau mati. Contohnya itu, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Dan yang keenam yaitu adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir adalah mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah berakhlak baik, seperti kita jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua itu adalah beribadah dengan taat, seperti kita sholat, puasa, dan berdoa dengan secara sungguh-sungguh. Contoh nyatanya itu kita membantu teman yang sedang kesusahan atau kesulitan, dan bersyukur kepada Allah setiap hari. Nah, itu saja pemaparan materi dari Bapak. Sebelum itu Bapak mempunyai LKPD.
Ada berapa orang di kelas ini? 19. Oke. Oke, kita bagi menjadi 5 kelompok. Berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 2 1, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Parah. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Di situ LKPD-nya ada 3 soal, tapi itu adalah tugas rumah. Dan kita akan presentasikan nanti di pertemuan selanjutnya. Tugas rumah. Oh iya Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Saya Pak. Bukan Pak. Oke, Nur Aziza. Saya Pak. Bisa Pak. Nur Aziza dulu. Bisa. Ini Pak sudah belajar tentang rukun iman. Oke. Belajar tentang kitab-kitab Allah. Oke. Oke. Oke, dapat coklat. Oke, pesannya Bapak itu ini yang tadi kita pelajari tentang materi rukun iman harus dipelajari di rumah agar tidak dilupa. Oke. Sebelum itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan sebelum kita pulang. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang rukun iman. Baik ada salah atau tidak, Bapak mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.